Halo teman-teman semuanya, saya Kinan. Di sini saya akan menjelaskan untuk halaman admin. Kita login dulu di halaman admin ini. Ini dia di halaman admin, ada dashboard, data user, data barang, data transaksi, pesanan online, dan data laporan. Saya akan menjelaskan untuk revisian kemarin. Yang pertama, revisiannya itu ada di data barang. Di data barang ini, kita juga udah membedakan antara data barang sewa dan data barang beli. Yang sebelumnya kita mencampur data barang hanya satu. Di data barang sewa, ini setiap ukuran stoknya berbeda ya teman-teman. Seperti itu. Semisalnya kebaya kutu baru, stok S, ML itu berbeda. Lanjut di data barang beli juga stok setiap ukuran juga berbeda. Kita bedakan seperti ini karena proses antara barang sewa dan barang beli itu berbeda kondisinya ya teman-teman. Biar orang tidak mengira kondisi pakaian kebaya kutu baru jika sudah disewa bisa dibeli. Jadi kita bedakan antara data barang sewa dan data barang beli. Kondisinya kita bedakan seperti itu. Lanjut di revisian kedua ada di data transaksi. Kita juga bedakan antara data transaksi sewa dan data transaksi beli. Yang sebelumnya kita campur antara data transaksi sewa dan beli. Ini kita sudah bedakan datanya menjadi dua seperti ini. Ini tampilan data transaksi sewa saja. Jika diklik data transaksi sewa, ini detailnya. Oh ya teman-teman, di data transaksi sewa ini kalian bisa nyicil ataupun mengutang seperti itu. Lanjut di data transaksi beli. Ini data transaksi beli, jika diklik detailnya akan muncul. Kalau di data transaksi beli ini kalian tidak bisa mengutang, jadi harus beli secara lunas. Seperti itu. Lanjut, yang ketiga kita tambahkan juga data pesanan online. Kita bedakan juga antara data pesanan sewa dan data pesanan beli. Kita bedakan seperti data transaksi seperti itu. Ini data transaksi, data pesanan sewa saja. Ini muncul jika pesan sewa kalian bisa utang, jika utang ada tulisannya seperti itu. Lanjut, ini ada data pesanan beli. Nah, datanya seperti itu. Data pesanan beli harus lunas ya teman-teman, tidak boleh mengutang. Yang keempat, revisiannya itu ada di data laporan. Di data laporan ini kita juga udah bedakan antara data laporan transaksi offline dan data laporan pesanan online. Yang sebelumnya kita gabung antara data laporan transaksi dan data pesanan. Di data laporan transaksi yang offline ini kalian juga bisa melihat jenis transaksi semua antara sewa dan beli. Jika kalian ingin melihat data transaksi sewa saja, kalian bisa cari. Nah, yang muncul hanya sewa. Lanjut, jika ingin mencari jenis transaksi beli, kalian juga bisa klik beli. Oke, kita masuk ke data laporan pesanan online. Nah, di sini kalian juga bisa melihat semua data pesanan online antara beli dan sewa. Jika kalian ingin melihat yang sewa saja, kalian juga bisa melihat sewa saja. Lanjut, jika ingin melihat yang beli, kalian klik yang muncul beli saja. Oke teman-teman, sekian revisian dari halaman admin. Terima kasih. Teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke halaman pembeli. Nah, di sini kita bisa login terlebih dahulu. Jika belum punya akun, kita bisa daftar akun baru. Karena sebelumnya saya sudah punya akun, jadi
masuk username yang sudah didaftarkan dan masukkan passwordnya. Sini kita masuk ke halaman dashboard. Di sini ada opsi katalog produk. Nah, di sini ada sewa kebaya dan beli kebaya. Di sini juga ada riwayat pesanannya. Jadi nanti kita bisa lihat pesanan kita di sini, pesanan sewa atau pesanan beli. Nah, kita masuk ke sewa kebaya terlebih dahulu. Di sini ada beberapa pilihan opsi kebaya. Contohnya kita mau sewa ini. Nah, setiap size atau ukuran itu udah ada stoknya masing-masing. Dan di sini kita tidak bisa order lebih dari jumlah yang ada. Contohnya di sini stoknya 30. Nah, di sini aku mau sewa 40. Nah, tidak bisa. Jadi di sini aku mau sewa 10. Kirim pesanan ini juga bisa lihat kebaya dari tampak depan dan tampak belakang. Kita coba untuk kirim pesanan. Nah, kita langsung masuk ke pesanan sewa. Di sini statusnya masih menunggu. Ini menunggu konfirmasi dari admin terlebih dahulu. Lalu kita coba yang beli kebaya. Di sini juga sama model dan variannya, tetapi beli dan sewa itu udah ada masing-masing. Contohnya mau beli kebaya Kartini yang ini. Kita bisa lihat tampak depan dan tampak belakang. Lalu kita kirim pesanan, lalu berhasil. Dan ini masuknya di riwayat pesanan beli. Jadi ini pesanan beli dan pesanan sewa riwayatnya akan berbeda. Nah, kita kembali lagi ke dashboard utama. Lalu untuk pesanannya nanti kita tunggu konfirmasi dari admin terlebih dahulu. Pesanan sewa dan beli sama, statusnya masih menunggu. Halo, saya Sisil. Di sini saya akan memperlihatkan revisi halaman kasir. Sekarang kita ke login, masukkan kata sandinya, klik masuk ke toko. Nah, ini halaman kasir. Ada apa di halaman kasir? Ada dashboard, data barang, data transaksi, pesanan masuk online, data pelunasan sewa, data kembali barang, data riwayat. Nah, pertama-tama kita ke data barang. Awalnya data barang saya 1, disuruh guru untuk 2, agar mempermudah. Nah, ini revisi saya. Untuk di barang sewa ada jenis kebaya, warna, size, harga. Untuk size-nya dibedakan ya, ini untuk size-nya, ini untuk ukuran stok size-nya. Nah, jadi untuk pelanggan tahu size S-nya, stoknya ada berapa, M-nya ada berapa. Ini untuk mempermudah. Untuk barang sewanya sama. Tampilannya sama, jenis kebaya, warna, size, harga, dan stoknya. Kita beralih ke transaksi. Nah, awal saya membuat transaksi 1. Kata guru itu sangat mempersulit, jadi saya membuat 2. Ada transaksi sewa dan transaksi beli. Kita ke transaksi sewa. Nah, ini tampilannya. Untuk transaksi sewanya di daftar riwayat sewa, ID sewa, tanggal sewa, pelanggan, status, total, aksi. Dan di atasnya ada total sewa, pinjaman, sudah kembali, belum lunas. Lunasnya 1 ya. Nah, untuk tambah transaksi seperti ini halamannya. From transaksi, pelanggan. Kita pilih pelanggan. Nah, pelanggannya ada Sisi Liviana, Muti, Radela, dan Aji. Wajib. Untuk produk kebayanya kita menyatukan warnanya karena kita menjualnya tuh satuan ya, agar kita tuh mempermudah kita lah.
Jadi mempermudah juga pembeli. Jadi untuk tampilannya tuh kebaya kutu baru, adanya warna biru. Kebaya brokat wisuda adanya marron. Terus kebaya encim estetik putih, ada putih. Kebaya Kartini klasik pink. Jadi satuan ya. Nah, ini muncul total stok semua ukuran berapa pieces. Ini sisa stok varian ini 38 pieces. Nah, untuk ukurannya, kenapa tadi saya bedain size-nya untuk ini? Jadi, aku mau milih ukuran M. Nah, stok M-nya tuh ada 49. Kita terus ke metode bayar. Ada cash, transfer, dan QRIS. Data transfer, bentar, kita beli coba 50. Terus bayarnya tidak bisa ya, karena ini melebihi stoknya itu. Ini nggak bisa karena stoknya 49, kita belinya 50, tidak boleh melebihi. Jadi kita kurangi, kita beli 7. Nah, untuk durasinya berapa? Peminjaman durasinya tuh 1 hari, 2 hari, kita ke 3 hari. Jadi uangnya ini masuknya itu segini ya untuk sewanya. Nah, kita kesimpan. Transaksi sewa berhasil simpan. Oke, ini tampilannya seperti ini udah kesimpan ya. Terus kita ke detail. Nah, untuk detail ada pelanggan, tanggal sewa, batas pengembalian, status pembayaran, metode bayar, jumlah uang dibayar, uang kembalian. Nah, untuk total tagihannya bentuknya seperti ini. Nanti kalau mau dicetak atau kembali langsung boleh. Nah, sekarang kita ke transaksi beli. Untuk transaksi beli ini semua beli ya. Nah, ini beli semua. Terus kita tambahkan transaksi. Nah, sama, cuma bedanya ini nggak ada durasinya karena ini beli. Jadi langsung aja jual kebaya. Untuk ininya sama. Kalau pakainya ini. Nah, ininya sama. Terus ini stoknya ada berapa. Terus kalau melebihi sama nanti ada tulisannya stok tidak gagal atau tidak bisa ya melebihi stok. Nah, tadi kan udah nambahin. Terus detail, langsung aja ke detail ya, jangan nambahin kebanyakan nanti. Terus ke detail transaksi ini ada pelanggan, tanggal beli sama kayak tadi. Terus untuk total bayar cetak nota, tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya sama ya kayak sewa. Kita kembali aja. Sekarang kita ke pelunasan. Nah, ini kemarin tuh belum ada pelunasannya. Karena di dashboard ini kemarin tuh saya bikinnya tuh tanda klik. Jadi gurunya tuh nyuruh saya untuk menjadikan dia tuh sebagai edit. Nah, edit pelunasan. Jadi mempermudah. Jadi di dashboardnya tuh cuma menampilkan bayar lunas, terus kalau belum tuh pending atau untuk sewanya tuh dipinjam kalau sudah kembali. Ini tidak ada klik-kliknya. Nah, untuk data transaksi sewanya tuh kan ada yang masih utang. Nah, tadi kalau uangnya kurang, kita nanti ke pelunasan. Untuk belinya nggak boleh utang ya, karena dia beli. Kalau untuk transaksi sewa, dia boleh utang. Nah, untuk pelunasannya, di sini ada transaksi sewa. Data pelunasan sewanya di sini. Nah, ini kalau mau melunasi, kita pencet edit pelunasan. Nah, ini adalah sisa utang. Nanti kalau mau bayar, kita klik jumlah sekarang atau bayar. Terus simpan pelunasan. Nah, nanti kita akan kembali, nanti ini akan centang menjadi lunas. Untuk cari namanya, kita cari
Nah, ini cari sisi Liviana ya. Ini sisi Liviana semua. Untuk riset, nah risetnya bisa. Untuk pesan sewa online sama ya. Kalau dia pesannya online, terus dia ada utang di online gitu, untuk sewanya kita ke pelunasan. Tampilannya sama. Jadi kita langsung aja. Nah, ini kan belum lunas. Nanti kalau udah lunas nanti muncul lunas. Untuk ininya apakah bisa? Ini sama. Nah, ini udah bisa ya karena ini udah hilang. Nah, untuk data barang, nah kita lanjutkan lagi. Tadi kan ke pesanan sewa udah. Nah, ini tampilannya sama yang tadi udah saya coba. Sekarang kita ke data kembali barang. Nah, ini untuk kembalinya barang, transaksi sewanya ini. Nah, untuk tampilan transaksi sewa offline-nya ada nama pelanggan, tanggal sewa, tanggal kembali, status. Nah, untuk statusnya dipinjam, ini kembali. Nah, untuk dipinjam nanti bisa diedit. Nah, ini pengeditan untuk kembalinya barang sewa di offline. Nah, kalau mau kembali nanti kita cuma klik aja simpan pengembalian. Nah, kita langsung aja ke data pengembalian. Atau enggak kita coba dulu. Nah, ini bisa ya teman-teman, di kembali. Kalau udah, jadinya kembali. Terus kita klik untuk mencari nama. Nah, untuk mencari namanya ini udah bisa. Terus kita reset. Nah, ini udah bisa semuanya. Terus kita ke pesanan online. Nah, untuk pesan online-nya sama ya. Ada nama pelanggan, tanggal pesan, tanggal kembali. Ini otomatis juga sama yang tadi, otomatis nanti tanggalnya masuk untuk tanggal kembali. Untuk proses kembaliannya untuk online sama, kita tinggal klik pengembalian, barang online berhasil kembali. Nah, ini kembali. Terus kita akan cari nama. Nah, karena namanya semua sama, nanti seperti ini. Terus kita reset. Nah, kita udah reset, udah bisa. Sekarang kita ke data riwayat. Nah, awalnya data riwayat tuh ada satu. Dan riwayat offline dan online tuh jadi satu. Nah, karena terlalu rumit dan kalau mau nyari itu susah banget, kita jadikan dua. Nah, ini riwayat transaksinya. Ini ada kode ID, tanggal, nama pelanggan, jenis kebaya, atribut, jumlah, sifat, status. Sifatnya kayak sewa, beli, terus lunas, belum lunas. Nah, untuk ininya kan udah tabelnya udah sesuai. Terus kita akan cari nama. Kita cari ini aja. Sewa saja. Nah, ini nama Silviana, terus jenis transaksinya tuh sewa. Ini nama Silviana, jenis sifatnya tuh sewa. Jadi pas ya udah sesuai, terus kita reset. Nah, ini udah bisa di reset. Terus kita ke riwayat transaksi online. Ini sama, ada nomor, kode, tanggal, nama pelanggan, jenis kebaya, atribut, jumlah, sifat, status. Nah, ini sama ya, kalau belum nanti belum lunas. Sama kalau udah lunas. Terus kita langsung aja ke beli. Cari beli. Nah, ini beli semua. Tadi kan udah mencoba untuk namanya, tanggalnya nanti bisalah diatur. Terus kita langsung reset. Nah, ini udah bisa. Terus, nah, karena ini saya sudah memperlihatkan halaman kasir keseluruhan. Jadi sampai sini saja ya teman-teman untuk halaman kasir. Sekian, terima kasih.